Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 159 Sabtu. Setelah beberapa pertimbangan, keempat orang di kantor semuanya tersenyum puas. Saat suasana hati Anda sedang bahagia, asap kembali memenuhi udara, dan Anda bahagia seperti peri. Mereka tidak pernah menantikan hari Sabtu seperti ini. Tidak ada cara untuk membayangkan betapa indahnya perubahan pada hari itu. Menurut perkiraan paling jenius, seorang master tinju tingkat master akan membutuhkan setidaknya 30 atau 40 tahun latihan keras sebelum dia bisa mencapai level ini. Bahkan jika Chu Chen telah berlatih tinju sejak dalam kandungan ibunya, dia tetap tidak akan mampu mencapai level ini. Gelombang ini stabil, entah itu keluarga Zhao atau mereka berempat di Royal Court Hotel. Mereka semua menonton dengan penuh semangat dan penuh percaya diri. Chu Chen benar-benar tidak menyangka bahwa untuk perjalanan pengajaran sasana tinju elit yang akan datang ini, pihak lain telah menyiapkan ahli tingkat master untuknya. Meskipun Song Qiu menelepon untuk mengingatkannya bahwa seseorang diam-diam memanipulasinya dan ingin menimbulkan masalah ketika dia mengajar di sasana tinju elit, Chu Chen tidak terlalu memikirkannya. Inilah keberanian orang yang terampil. Chu Chen sangat yakin bahwa tidak ada seorang pun di Canceng yang bisa mengalahkannya dalam hal keterampilan tinju dan menendang. Saat ini, Chu Chen sudah duduk di kursi penumpang, dan Song Yan langsung menuju ke rumah sakit. Karena serangkaian perubahan yang disebabkan oleh perjalanan mengajar Chu Chen, Elite Boxing Gym kekurangan tenaga. Setelah Song Qiu berkomunikasi dengan Chu Chen, sebagian besar orang di Elite Boxing Gym di sekitar rumah sakit dievakuasi. Setelah Song Qiu mengalahkan Zhao San, posisinya di sasana tinju elit menjadi sangat penting. Jadi dia secara alami dipanggil kembali oleh pemilik sasana untuk berpartisipasi dalam persiapan kelas sasana tinju elit Chu Chen pada hari Sabtu. Chu Chen juga khawatir musuh dalam kegelapan akan menghadapi Mo Xian saat ini, jadi dia datang berkunjung lagi hari ini. Setelah sampai di rumah sakit, Chu Chen dan Song Yan berjalan berdampingan. Nama Dokter Ilahi Kiao menjadi semakin terkenal. Song Yan juga yakin, keterampilan medis dari Dokter Ilahi Kiao benar-benar brilian. Dalam beberapa hari terakhir, dia dan Chu Chen telah mengunjungi Mo Xian beberapa kali. Tidak hanya Mo Xian yang bangun, kondisinya juga semakin membaik. Keterampilan akupuntur emas ajaib Kiao Changsheng menyebar ke seluruh rumah sakit. Suamimu juga sangat kuat, jawab Chu Chen tidak yakin. Song Yan meliriknya, lukisan, tinju dan tendangan, dan bahkan beberapa teknik aneh yang tidak dia mengerti. Chu Chen memang menunjukkan banyak kekuatan yang luar biasa. Namun, dalam hal keterampilan medis, dia tidak percaya bahwa Chu Chen dapat dibandingkan dengan Dokter Ilahi Kiao. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan Mo Xian hidup kembali di bawah jarum emas Dokter Kiao. Dokter Ilahi Kiao membutuhkan waktu kurang dari 5 hari untuk membawa Tuan Mo kembali dari neraka. Tapi kamu membutuhkan waktu 5 tahun. Chu Chen, yang dia tuju adalah dia telah dikurung oleh jimat penekan jiwa selama 5 tahun. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Chu Chen bersenandung, suatu hari kamu akan tahu betapa kuatnya aku.
Kamu harus memikirkan bagaimana menghadapi potensi perubahan yang mungkin terjadi lusa. Song Yan berkata, pada titik ini, keluarga Song, termasuk keluarga lain, tidak dapat membantumu. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Dan, Song Yan ada sedikit kesungguhan dalam ekspresinya. Apakah itu penampilan menakjubkan Anda di upacara Kota Pantai Emas atau serangan kekerasan Anda saat menyerbu ke rumah Huang? Seluruh kota Chan tahu bahwa tinju dan tendangan Anda tidak mudah untuk diganggu, dan pihak lain masih berani berpikir tentang hal itu. Saya khawatir, mereka punya sesuatu untuk berurusan dengan Anda. Chu Chen memandang Song Yan dengan heran. Sayang, aku tidak tahu kedalamanmu lagi. Tapi jangan khawatir. Chu Chen berhenti dan tersenyum percaya diri. Saya masih bisa mengatasinya. Song Yan berdiri di depan pintu bangsal dan melirik ke arah Chu Chen. Melihat bahwa Chu Chen sangat percaya diri, dia tidak menyebutkannya lagi. Dorong pintu dan masuk. Kiao Changsheng memperketat suntikan Mo Xian. Ketika Chu Chen masuk, dia melihat Mo Xian untuk pertama kalinya. Kondisi Mo Xian jauh lebih baik dibandingkan beberapa hari yang lalu. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Chu Chen kepada Kiao Changsheng. Paman Chu, Kiao Changsheng berdiri dengan ekspresi hormat. Beberapa orang di bangsal sudah terbiasa dengan hal itu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Chu Chen menjadi paman dari tetua lembah pengobatan Lingnan. Mata Mo Wuyu tidak bisa tidak bersinar ketika dia melihat ke arah Chu Chen. Dalam pandangan Wuyu, identitas terpenting Chu Chen adalah dia adalah kakak laki-laki dari Yang Mulia Luo Yun. Wuyu mau tidak mau ingin memanggil Chu Chen, Tuan, beberapa kali. Chu Chen, aku mendengar Wuyu mengatakan sesuatu tentang hari Sabtu. Jika waktunya tiba, biarkan Wuyu pergi bersamamu. Chu Chen terkejut dan hendak menolak, tetapi Mo Xian terus berbicara. Dalam beberapa hari terakhir, melalui Ordo Nebula, Wuyu telah secara berturut-turut memanggil lebih dari selusin murid sekte Xingluo, dan mereka akan pergi bersama untuk membantumu. Kata Mo Xian. Ekspresi serius muncul di wajah Xian. Saya tahu kekuatan mereka tidak dapat banyak membantu Anda. Tetapi karena seluruh kota mengawasi, terlalu lemah bagi Anda untuk maju sendirian. Biarkan mereka membantu Anda dalam pertempuran. Kehilangan. Wuyu juga mengerti. Ternyata yang diminta kakek untuk dikumpulkan melalui Nebula Order adalah tim pemandu sorak. Saya tidak akan ikut bersenang-senang. Kalau begitu, saya akan berada di sini bersama saudara Mo pada hari Sabtu. Dengan adanya Kiao Changsheng di sini, Mo Xian tidak khawatir tentang keselamatannya. Para murid sekte Xingluo telah berkumpul, dan Chu Chen tidak bisa menolak kebaikan Mo Xian. Sabtu, cuacanya tenang dan cerah. Waktu bagi Chu Chen untuk mengajar di Elite Boxing Gym ditetapkan pada pukul 4 sore. Bagi sasana tinju elit, ini bahkan lebih megah daripada mengadakan pertarungan skala besar. Semua orang di sasana tinju mengenakan seragam latihan putih rapi di pagi hari, dan mereka bersemangat dan mempersiapkan berbagai hal. Terdapat ruang terbuka di pintu masuk sasana tinju elit, sebuah rumah kaca sementara dilengkapi dengan meja, kursi, dan minuman. Fakta membuktikan bahwa rumah kaca ini memainkan peran yang besar. Orang-orang telah datang sejak siang hari. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki surat undangan, tetapi hanya ingin ikut bersenang-senang.
orang-orang ini diatur di bawah rumah kaca, dan teh serta makanan ringan disediakan sepenuhnya untuk datang. Sajikan minuman. Perlakuan seperti itu membuat sulit mencari kesalahan. Dengan undangan di tangan, anak-anak dari sasana tinju besar memasuki tempat tersebut satu demi satu. Orang-orang yang duduk di bawah rumah kaca sedang makan biji melon dan menatap semua orang yang datang. Apakah menurutmu ada orang yang akan datang ke sasana tinju obsidian? Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Hei! Seluruh kota Chan tahu bahwa Chu Chen membuat keributan besar tentang keluarga Huang. Dia menamparkan wajah keluarga Huang seolah-olah mereka berada di tempat sepi. Jika keluarga Huang datang hari ini, itu akan menjadi pertunjukan yang bagus. Aku pergi. Itu benar-benar datang. Banyak orang di bawah rumah kaca berdiri satu demi satu dan melihat ke samping. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. 7 jenderal keluarga Huang, 7 andalan keluarga Huang, semuanya ada di sini. Mata banyak orang tiba-tiba menunjukkan fanatisme, dan jantung mereka tidak bisa berhenti berdetak kencang. Ini berarti sesuatu yang besar pasti terjadi hari ini. Bagaimana keluarga Huang akan melawan Chu Chen? Bab 160 Penatua Merlin. Kemunculan 7 jenderal keluarga Huang tiba-tiba menimbulkan keributan di tempat kejadian. Selain 7 jenderal keluarga Huang, ada juga beberapa murid muda keluarga Huang, serta beberapa wajah asing. Totalnya 20 orang. Di antara undangan yang dikirim oleh sasana tinju elit, jumlah terbesar adalah 20. Di keluarga Huang, tidak ada satupun uang yang terbuang sia-sia. Pasti ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. 7 jenderal keluarga Huang telah muncul bersama. Mereka pasti memiliki rencana yang sempurna untuk menghadapi Chu Chen. Omong-omong, keluarga Huang juga dirugikan. Keluarga paling berkuasa di kota Chan tiba-tiba dibiarkan masuk dan keluar oleh Chu Chen. Rasanya seperti mereka berada di tempat yang sepi. Saat mereka berbicara, keluarga Huang dan yang lainnya telah memasuki sasana tinju elit dengan undangan di tangan. Sasana tinju lainnya juga datang satu demi satu. Jam 3 sore, semua kursi di sekitar tempat latihan sasana tinju elit itu penuh. Bahkan ada beberapa orang yang tidak memiliki tempat duduk dan langsung duduk di lantai. Perjalanan mengajar Chu Chen ke sasana tinju elit sepertinya tiba-tiba berkembang menjadi perjalanan mengajar Chu Chen ke semua sasana tinju Canjeng. Di satu area, terdapat murid-murid sasana tinju elit. Mereka mengenakan seragam latihan berwarna putih, terlihat fokus dan energi. Mereka berada di kandang sendiri dan tidak bisa kehilangan momentum. Sekarang status Song Qiyu setara dengan murid utama sasana tinju elit, berdiri di barisan depan tim. Semua master dari sasana tinju elit, serta pemilik sasana Hong Rizao, semuanya ada di sini. Waktu mengajar resmi Chu Chen adalah pukul 4 sore. Kakak ipar akan tiba sekitar jam setengah 3. Song Qiyu meletakkan telepon dan berkata kepada Hong Rizao. Hong Rizao mengangguk. Tiba-tiba terjadi keributan di tengah kerumunan. Para murid sasana tinju elit menoleh, mata mereka langsung menunjukkan kemarahan. Keluarga Zhao telah tiba. Salah satunya adalah Zhao San, yang dulunya sombong dan mendominasi di sasana tinju elit. Seolah merasakan tatapan marah semua orang di sasana tinju elit,
Zhao San melirik ke arah ini dan mencibir. Ekspresinya penuh dengan penghinaan. Wajah Song Qiu muram, dan tanpa sadar dia mengepalkan tinjunya. Pemilik sasana, keluarga Zhao, keluarga Huang, keluarga Ye, Del, seorang master paruh baya berbisik di telinga Hong Rizao. Ada beberapa sasana tinju dengan wajah baru, dan tampaknya semua orang ini adalah seorang praktisi. Hong Rizao sedikit mengangguk, dia mengharapkan situasi ini. Dia percaya bahwa Chu Chen juga akan memikirkannya. Namun, Chu Chen membuat keputusan akhir dan perjalanan mengajar berjalan sesuai jadwal. Yang harus mereka lakukan hanyalah menjaga ketertiban di sasana tinju, lalu menunggu dan melihat. Keluarga Huang, mata rumit Huang Xiu menyapu seluruh tempat. Ketika Chu Chen masuk ke keluarga Huang untuk kedua kalinya, dia secara pribadi mengatakan kepada Huang Yuhai untuk tidak terlibat. Fakta juga membuktikan bahwa karena metode Chu Chen, keluarga Huang kini menghadapi badai besar. Saudara laki-laki menelepon kembali dan mengatakan bahwa dia telah berhasil kembali ke tuannya. Tetapi itu juga karena kata-kata Chu Chen. Huang Xiu tidak dapat menahan diri untuk tidak merendahkan suaranya. Ayah, apakah pantas bagi kita untuk datang ke sini hari ini? Huang Lin melirik Huang Xiu dan menggelengkan kepalanya sedikit untuk menyuruhnya agar tidak berbicara. Dengan situasi keluarga Huang saat ini, bahkan jika dia tidak berniat menjadi musuh Chu Chen, dia tetap harus mengikutinya. Pada hari yang sama, Huang yang menyampaikan kata-kata Ning Zizu kembali ke keluarga Huang, dan semua orang di keluarga Huang sangat marah. Pada akhirnya, Huang Lin menyarankan agar permintaan Ning Zizu dapat dipertimbangkan, tetapi dia dikritik. Keluarga Huang bisa saja jatuh, tapi mereka tidak akan pernah menerima penghinaan seperti itu. Huang Yuzhen membawa kembali berita bahwa dia akan bergabung dengan Ye Sao Huang dan yang lainnya untuk membayar master dari aliansi boxer untuk mengalahkan Chu Chen dan menginjak-injaknya selama perjalanan Chu Chen ke sasana tinju elit. Benar-benar kabar baik. Selama Chu Chen jatuh, keluarga Song tidak akan layak untuk disebutkan. Ada lebih dari satu kabar baik. Di antara tim keluarga Huang hari ini, ada dua orang lagi dari Sekte Qingyang. Salah satunya adalah dari Sekte Qingyang, Guru Huang Yuheng, Penatua Mei Lin. Setelah mengetahui bahwa Huang Yuheng terluka, Penatua Mei Lin segera bergegas. Tepat setelah turun dari pesawat pagi ini, bahkan sebelum sempat melihat Huang Yuheng, Penatua Mei Lin diundang oleh Huang Yu untuk datang ke sasana tinju elit bersamanya. Dua kabar baik ini memberi keluarga Huang kepercayaan diri yang cukup untuk menggunakan tinju dan tendangan mereka untuk menghancurkan Chu Chen. Penatua Mei Lin duduk di sebelah Huang Yu, mengangkat kepalanya dan mengamati seluruh tempat. Belum sampai. Orang Chu Chen itu, yang menyebut dirinya penguasa Nanquan, pasti hatinya sangat bengkak. Huang Yu mendengus dingin dan berkata, waktu mengajar belum tiba, bagaimana dia bisa muncul lebih awal? Mata Penatua Merlin bersinar dengan tatapan dingin. Ia penasaran dengan asal-usul anak muda di keluarga Huang. Siapapun yang bisa mengalahkan muridnya juga harus menjadi anggota seni bela diri kuno. Tapi serangan itu begitu kejam sehingga memaksa Huang Yuheng harus duduk di kursi roda seumur hidup. Jelas, dia tidak mempertimbangkan Sekte Qingyang sama sekali.
Luo Suhe menjadi semakin keterlaluan. Penatua Mei Lin diam-diam mendengus. Meskipun dia memiliki misi untuk mengirim Luo Suhe ke kota Chan, dia mengetahui dari keluarga Huang bahwa Huang Yuheng dipukuli dan Luo Suhe akhirnya mengambil tindakan sebuah pertandingan. Luo Suhe tidak melaporkan masalah sebesar itu kepadanya. Penatua Merlin memutuskan bahwa setelah kejadian hari ini selesai, para murid ini harus membereskan semuanya. Tuan Mei, hari ini kami juga telah menyiapkan petinju tingkat master untuk menghadapi Chu Chen. Tuan Mei dapat menonton pertunjukan yang bagus ini, kata Huang Yu. Tingkat guru besar. Penatua Merlin terkejut pada awalnya, kemudian dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Seorang Grandmaster di antara petinju sekuler dan Grandmaster di bidang seni bela diri kuno adalah dua konsep yang sangat berbeda. Hanya ada 3 Grandmaster di bidang seni bela diri kuno di seluruh sekte Qingyang, dan mereka semua sangat kuat. Penatua Mei Lin juga tahu tentang master di antara petinju sekuler. Sosok seperti itu tidak lemah kekuatannya. Jauh lebih baik dari beberapa muridnya. Karena seorang Grandmaster telah mengambil tindakan, saya ingin melihat siapa dalang di balik anak bodoh yang tidak menganggap serius sekte Qingyang ini. Penatua Mei Lin juga yakin bahwa pada usia Chu Chen, mustahil untuk bersaing dengan seorang Grandmaster. Bahkan jika dia hanya seorang Grandmaster di mata petinju sekuler. Siapapun dalangnya, masalah ini harus dijawab. Penatua Merlin duduk tegak, sedikit menyipitkan matanya, dan menutup matanya untuk beristirahat. Pukul 2:30 sore, sebuah mobil perlahan berhenti di pintu masuk Elite Boxing Gym. Mata di bawah rumah kaca kembali terfokus. Saat pintu mobil terbuka, tiba-tiba terdengar seruan. Tuan Tinju Selatan, Chu Chen telah tiba. Dia datang, dan pasti akan ada pertarungan antara naga dan harimau di sasana tinju elit. Kita ditakdirkan untuk tidak bisa masuk. Jadi mari kita periksa Weibo. Topik perjalanan mengajar Master Nankuan Chu Chen ke sasana tinju elit telah menjadi sangat populer. Kita tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam, dan seseorang pasti akan memposting itu. Naiklah, bersambung.